السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral akhwah, kita lanjutkan kajian tentang hadis qudsi, di mana saat ini kita akan menginjak kepada pembahasan yang baru tentang al-haud atau telaga. Merupakan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya di antara sederetan runtunan perkara-perkara yang besar ketika manusia nantinya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kuburnya, maka mereka, manusia dan jin itu akan melalui beberapa tahapan atau proses untuk menuju surga atau neraka. Ada yang namanya hisab, ada yang namanya dan seterusnya, syafaat dan seterusnya. Di antara rentetan tersebut juga ada yang namanya al-haud atau telaga, di mana telaga ini merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meminum dari telaga ini satu teguk, maka dia tidak akan pernah merasakan haus sampai dia masuk ke surga pun. Ulama berbeda pendapat berkenaan dengan telaga ini. Ada yang menyatakannya sebagai telaga yang terpisah, independen, berdiri sendiri, yang Allah ciptakan di padang mahsyar. Akan tetapi ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan al-haud atau telaga di padang mahsyar itu merupakan hilir atau ujung dari al-kautsar, yaitu telaga di surga yang menjadi sumbernya atau pangkalnya, sedangkan al-haud yang ada di mahsyar itu sebagai ujungnya. Di sini banyak sekali hadis yang menerangkan tentang al-haud atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari sendiri, beliau rahimahullahu taala meriwayatkan beberapa hadis berkenaan dengan telaga dari juga beberapa sahabat. Di sini muallif penyusun
kitab hadis qudsi ini memulai dengan sebuah riwayat yang cukup pendek dari sahabat Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana faradukum 'ala al-hawd wa la yurfa'anna ma'i rijalun minkum thumma la yujtalajunna duni fa aqulu ya rabbi ashabi fa yuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Dari sahabat Abdullah menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku akan mendahului kalian nantinya untuk sampai menuju ke telaga. Beberapa orang di antara kalian pasti akan diangkat bersama-sama denganku. Maksudnya hampir di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa tibanya di telaga tersebut. Kemudian pasti juga akan ada sekelompok orang yang dipisahkan dariku. Kemudian aku pun berkata, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat rombongan yang beliau kenal sebagai umatnya, ya di antaranya juga sebagai sahabat beliau, akan tetapi tahu-tahu mereka dihalau, tidak boleh mendekati telaga tersebut. Makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ashabi, ya Allah, wahai Rabbku, mereka adalah para sahabatku. Maka kemudian Allah menjawab, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di antara faedah hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib. Sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam, beliau tidak tahu apa yang diperbuat oleh para sahabatnya ataupun umatnya. Makanya di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban yang sudah pasti dan membungkam pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ketika engkau tidak tahu urusan umatmu setelah engkau tinggalkan, maka jangan ikut campur. Kalau dengan bahasa kita barangkali demikian. Makanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bertanya ataupun meminta sesuatu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dinyatakan demikian. Yang dimaksud dengan tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu adalah karena di antara para sahabat, bukan para sahabat sebenarnya, kalau menurut pengertian Ibnu Hajar, karena sahabat itu harus mati dalam keadaan Islam, beriman kepada Rasulullah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan beliau meskipun satu kali, kemudian beriman kepadanya dan mati dalam keadaan iman. Orang yang sempat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman kepada beliau, akan tetapi mati kafir, tidak dinamakan sahabat. Murtad setelah Rasulullah tinggalkan, tidak dinamakan sahabat. Ya. Atau ada yang memang hanya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengannya sampai akhir hayatnya. Orang yang demikian juga tidak dinamakan sahabat, meskipun orang ini dekat hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini di antara orang-orang yang tadinya beliau anggap sebagai sahabat beliau, ternyata setelah beliau wafat, orang ini keluar dari Islam. Atau juga yang dimaksud ketika orang ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak kebaikan padanya, kemudian setelah Rasulullah meninggal atau wafat, maka orang ini misalnya bermaksiat kepada Allah. Di antara contohnya adalah di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada sekelompok orang yang tidak mau bayar zakat.
Berarti ini membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepadanya. Jadi ma tadri aw la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Maksudnya bisa jadi murtad, bisa jadi melakukan maksiat, bisa jadi membuat kebid'ahan atau syariat-syariat baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaridanna alayya nasun min ashabi al-hawd hatta idza arastuhum ikhtuliju duni fa aqulu ashabi wa yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak. Beliau katakan alaihi salatu wassalam, nanti orang-orang dari kalangan sahabatku pasti akan mendatangi telaga sampai ketika aku mengenali mereka. Maksudnya ketika Rasulullah SAW melihat mereka, maka tiba-tiba mereka dihalangi, dicegah untuk sampai ke tempat tersebut. Maka beliau pun bertanya, mereka adalah para sahabatku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kemudian dalam riwayat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dengan redaksi yang sedikit lebih panjang, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni faratukum 'alal haud, man marra alayya syarib wa man syariba lam yazma abada, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yujalu baini wa bainahum. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني ويقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. Di sini seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku akan mendahului kalian untuk sampai ke telaga. Barang siapa melintas di hadapanku, maka dia akan minum dari air telaga tersebut. Barang siapa meminum air telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah merasa haus lagi selamanya. Di sini ada keterangan tentang bahwa manfaat daripada minum air telaga, bahwasanya orang yang meminumnya tidak akan pernah merasa haus lagi. Barangkali di antara Anda sekalian ada yang bertanya, kalau begitu tidak akan minum air di surga atau minuman-minuman surga kalau sudah tidak haus. Apakah demikian? Jawabannya, kita sendiri ya kadang tidak menunggu haus untuk minum. Jadi sekali lagi, bukan kemudian dengan meminum air telaga ini kita tidak berminat untuk meminum minuman surga. Kemudian sekelompok kaum pasti akan datang kepadaku, kata beliau, aku mengenali mereka, mereka pun mengenaliku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian dibentangkan penghalang antara aku dengan mereka. Kemudian sahabat yang lain menjelaskan bahwasanya aku mendengar dari sahabat yang lain tentang hadis ini dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, akan tetapi dengan ada tambahan, tidak berhenti di situ. Beliau menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mereka itu termasuk golonganku ya Allah. Lalu
dikatakan kepada beliau, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika dikatakan engkau tidak tahu setelah wafatmu apa yang mereka lakukan, beliau menjawab, sungguh jauh mereka dari rahmat Allah. Mereka yang dihalang tidak bisa atau tidak boleh minum dari air telaga, sungguh jauh dari rahmat Allah. Beliau ulangi kalimat ini sampai 3 kali. Kemudian juga, sungguh jauh dari rahmat Allah orang yang telah merubah ajaran agama sepeninggalku. Maksudnya di sini, sungguh jauh dari rahmat Allah orang yang telah merubah ajaran agama sepeninggalku. Artinya dengan mengadakan sesuatu yang di luar tuntunan beliau alaihi salatu wassalam, di mana juga termasuk di sini adalah munculnya orang-orang yang mengaku nabi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup ataupun setelah beliau juga meninggal, sampai dengan di zaman sekarang, di zaman kita sekarang ini juga timbul beberapa orang yang mengaku nabi ataupun rasul. Orang yang demikian akan termasuk, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, akan termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah suhqa, sungguh amat jauh dari rahmat Allah. Dan masih ikhwani fiddin a'azzakumullah, masih ada beberapa hadis berkenaan dengan telaga ini, akan tetapi apa yang saya sampaikan sebagai muqaddimah barangkali dan cukup untuk pertemuan kita saat ini. Barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup, saya persilahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kalau dosanya itu tidak menunjukkan Allah atau kafir, hanya berbuat masuk aja pada Allah, apa yang bukan? Nah, tergantung bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada di antara mereka yang dalam ketaatan atau sebagai mukmin sejati, ada yang termasuk fasik, ada yang termasuk munafik, ataupun ada yang termasuk bermukmin atau orang beriman akan tetapi lemah imannya sehingga banyak melakukan maksiat. Makanya kemudian di sini tidak dijelaskan apakah atau sampai di mana kadar seseorang yang sampai dihalangi untuk minum dari telaga. Jadi menurut hemat saya bahwasanya mereka yang terhalang dari minum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang melakukan dosa atau kemaksiatan yang parah sehingga dihalangi oleh malaikat untuk mendekati telaga tersebut, ataupun mereka yang sampai murtad, sebagaimana dalam riwayat dikatakan fa innahum irtaddu, karena mereka itu kembali berpaling setelah engkau tinggalkan. Dalam riwayat yang lain barangkali disebutkan dengan lafaz qahqara, mundur ke belakang setelah tadinya mereka itu maju. Jadi kadar besar atau kecilnya maksiat itu yang akan menentukan seseorang dibiarkan untuk meminum telaga ataukah dihalangi. Wallahu a'lam.
Nah, ada lagi? Silakan. Ya. Iya. Gimana? Iya. Harus iya. 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 Jadi memang para ulama sedikit berbeda pendapat tentang urutan ya perkara-perkara besar ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya. Ada yang menyatakan misalnya bangkit dari kubur, kemudian menuju hisab, kemudian menuju mizan, timbang amal baik dan buruknya, kemudian ke haud ini, kemudian meniti sirat untuk menuju surga atau li'adzubillah jatuh ke jurang neraka. Ya. Ada yang kemudian juga setelah antara mizan dengan haud itu ada yang mendahulukan haud, ada yang mendahulukan mizan, kemudian ada yang mendahulukan syafaat. Jadi semuanya adalah perkara ijtihadi dalam urusan menata runtunan proses ya perjalanan hamba mulai keluar dari kuburnya untuk menuju surga atau neraka. Akan tetapi semuanya ya sepakat tentang perkara-perkara besar tersebut, meyakini perkara-perkara tersebut, perkara besar di antara seperti yang saya sebutkan, mulai dari yang namanya dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab, kemudian menjalani penimbangan amal, kemudian menerima syafaat atau tidak, kemudian meminum dari telaga surga, kemudian untuk meniti menuju sirat untuk menuju surga ataupun neraka, waliyadzubillah. Jadi semuanya berittifaq atau sepakat bahwasanya perkara-perkara besar tersebut ada, hanya saja mereka berbeda dalam urutannya. Nah, iya, iya. Yang jelas terakhir, kalau yang namanya sirat karena finishing, masuk bagian dari penyelesaian ya, yang namanya sirat, penentuan sudah ke surga atau nerakanya, berarti mereka telah melalui hisab, mereka telah melalui bab syafaat. Makanya karena di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada yang tanpa hisab, berarti langsung melompat kepada proses berikutnya, langsung ke telaga untuk kemudian langsung ke sirat. Ada yang tidak, kebanyakan tidak demikian ya. Nah, ada lagi. Nah, yang dapat ucapan dari Muhammad itu orang yang mengikuti jejak Rasulullah dengan maknanya. nah, yang jelas mereka yang taat kepada Allah dan ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat beliau alaihi salatu wasallam. Di antaranya juga dalam usaha untuk mendapatkan syafaat Nabi adalah dengan banyak bersalawat kepada beliau. Ketika nama beliau disebut, itu bagian daripada usaha kita untuk mendapatkan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dengan amal soleh, tentunya amal soleh kita yang lainnya,
jauh dari maksiatan, tentunya juga bersalawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana beliau memberikan syafaat? Nah, untuk memberikan syafaat itu kan ada syarat-syaratnya. Ya, izin Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau berusaha untuk memberikan syafaat kepada pamannya Abu Talib yang berjasa terhadap Islam, namun tetap dalam kekafirannya. Syafaat ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ditolak 100%. Ditolak 90 sekian persen. Yaitu dengan apa? Dengan diringankannya azab Abu Talib. Ini bentuk syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama dengan izin Allah tentunya. Harus dengan izin Allah. Kemudian ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang akan menerima syafaat dan juga kepada orang yang akan memberikan syafaat. Jadi 3 atau 2 minimal syarat syafaat itu. Izin dari Allah, harus minta izin. Kemudian ridha Allah kepada pemberi syafaat dan yang akan menerima syafaat. Dan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah syafaat uzma, syafaat yang paling besar. Karena ada syafaat-syafaat selain dari beliau. Kita sesama mukmin dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi syafaat kita syafaat yang kecil. Ya. Insyaallah di antara kita yang hadir di masjid ini, misalnya saya kenal dengan Anda sekalian, Anda kenal dengan saya sekalian. Nantinya di akhirat, ya, di padang mahsyar, ketika saya melihat misalnya salah satu di antara Anda sekalian dalam posisi terjepit, butuh untuk diberikan syafaat, maka saya misalnya dapat melakukan syafaat kepada memberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Anda dengan minta izin kepada Allah. Ya Allah, dulu di dunia saya ngaji bersama, ya, dengan si A ini. Kami duduk bersama di Masjid Mujahidin Surabaya, ya, membaca ayat-ayatmu, menerangkan keterangan tentang hadis Rasulmu dan seterusnya. Atau Anda sekalian juga ketika melihat posisi saya terjepit, di antara Anda sekalian ada yang memberikan syafaat kepada saya dengan seolah dengan bahasa tanda kutip, ya, protes kepada Allah. Ya Allah, ini Ustaz Taurik misalnya yang memberikan atau yang membacakan kepada kami hadis-hadis Rasulmu dan seterusnya. Akan tetapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dari kita lolos dari keadaan yang terjepit di padang mahsyar nantinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kalaupun tidak memasukkan kita ke dalam golongan yang tanpa hisab, maka akan menghisab kita dengan hisab yasira. Allahumma amin. Naam.